Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadilah, NIM 120310004, asal dari kelas RB, Prodi Teknik Biosistem. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas gambar teknik. Yang pertama, itu materi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul toleransi geometri. Apa sih toleransi geometri? Toleransi geometri ialah dalam proses pembuatan suatu produk atau benda kerja yang teliti, penyimpangan bentuk, posisi, tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometri atau titik, garis, permukaan, atau bidang tengah harus secara jelas dibatasi dengan nilai toleransi tertentu. Toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris ini disebut dengan toleransi geometri. Jenis karakter dan simbol dari toleransi geometri. Untuk yang strip kayak begitu, jadi elemen dan toleransinya itu ada elemen tunggal sama elemen yang berhubungan. Di elemen tunggal itu ada bentuk, karakter yang dikontrol oleh toleransinya itu ada kelurusan, kedataran, kebulatan, kesilindrisan, profil garis, profil permukaan. Sementara di elemen yang berhubungan itu ada orientasi, posisi, dan putar. Di orientasinya ada kesejajaran, ketegak lurusan, kemiringan, posisinya ada posisi, konsentrisitas, dan kesimetrisan. Selanjutnya ada putar. Kalau ada putar dan putar total. Untuk simbol-simbolnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya ada ketentuan penulisan simbol. Yang pertama ada kotak toleransi. Yang kedua penunjukan elemen yang diberikan toleransi. Dan yang keenam ada elemen atau elemen dasar. Yang pertama kotak toleransi. Kotak toleransi atau simbol toleransi dan persyaratannya dituliskan dalam sebuah kotak toleransi yang dibagi menjadi 2 atau lebih. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas bahwa yang A itu strip dan 0,1. Ini terdapat 2 kotak toleransi. Dan yang B, kotak toleransi dengan elemen dasar. Yang terdapat di sini ada 3 kotak toleransi. Dan yang C, 4 kotak toleransi. Next, penunjuk elemen yang diberi toleransi. Kotak toleransi dihubungkan dengan elemen yang diberi toleransi yang ujung tanda panahnya harus menempel. Dan yang A, pada garis tepi dari elemen atau permukaan yang bersangkutan, garis batas ukuran bagian dalam tidak boleh ditempeli ujung tanda panah. Nah, seperti ini. Pada bagian yang kiri dan paling kanan ini pada garis luar. Jadi maksudnya di sini pada garis-garis tepi di luar permukaan suatu elemen itu tidak boleh ditempeli dengan ujung panah atau garis batas pada bidang permukaan tersebut. Yang B, pada garis ukuran. Jika toleransi dimaksudkan untuk sumbu atau bidang tengah komponen. Nih, pada gambar yang A, terdapat garis sumbu tengah, dan di kirinya terdapat kotak toleransi atau garis bantu kotak toleransi lah, seperti itu. Yang C, pada garis sumbu. Jika toleransi diberikan untuk sumbu atau bidang tengah dari semua elemen yang mempunyai sumbu atau bidang tengah yang sama. Nah, jika bidang tengahnya sama, jika misalnya ada suatu permukaan bentuk, nah terdapat kotak toleransi dan terdapat juga garis bantu, berarti kedua bidangnya ini sama ukurannya.
Selanjutnya ada elemen dasar. Sebuah atau beberapa elemen yang dijadikan elemen dasar ditunjukkan dengan sebuah huruf besar dalam kotak. Kotak ini dihubungkan dengan sebuah garis berujung pada suatu segitiga alas. Nah, terdapat tiga, yaitu yang pertama pada garis tepi elemen atau perpanjangannya, tapi harus terpisah dari garis ukuran. Jika elemen dasar adalah garis atau permukaan itu. Nah, bisa kita lihat di gambarnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih huruf elemen dasarnya, jadi kita harus memberikannya apabila garis tepi ukurannya itu elemennya. Yang kedua ada pada garis proyeksi dan tepat pada hasil ukuran jika elemen dasar adalah garis sumbu atau bidang tangan dari komponen. Nih, kita lihat pada gambar A. Nah, ini garis sumbu pada tengah komponen. Yang C pada garis sumbu atau bidang tengah dari semua elemen yang bersangkutan yang mempunyai sumbu atau bidang tengah yang sama. Hal ini hanya mungkin apabila sumbu atau bidang tengah tersebut dapat ditentukan dengan ketelitian yang cukup tinggi. Jadi, kalau misalkan ada dua komponen atau ada bidang tengah itu ada garis sumbunya, terus terdapat elemennya ini kotak elemen dasarnya di sumbu tengah, berarti dia udah dihitung dengan ketelitiannya itu yang cukup tinggi gitu. Dan sekian dari presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.